Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kemarin kita hadir semua, hari ini 4 orang. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali untuk pertemuan kita ketiga pada materi pernikahan atau nikahan. Pada materi ini kemarin kita mempelajari tentang apa? Kemudian apa satu lagi? Pernikahan yang tidak Paham itu? Ya, sudah. Kalau sudah paham, pada hari ini kita masih tetap di prinsip pernikahan, tetapi di bagian perceraian, rujuk, idah, ya, kemudian kewajiban suami istri yang bagaimana, ke hikmah nikah. Itu semua masih pada KKM 75. Adapun indikator pelajaran kita pada hari ini adalah itu kalau spiritualnya mengimani kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam, sosialnya menampilkan perilaku sikap bersatu kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Kemudian dari 3 kompetensi dasar dari indikatornya, yaitu menjelaskan pengertian talak atau cerai, kemudian masa iddah dan rujuk. Berikutnya, mengidentifikasi syarat dan bentuk talak dengan baik, menganalisis kewajiban suami istri dalam pernikahan, menganalisis hikmah nikah. Tujuan pembelajaran kita tetap sama, yaitu mengimani kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian menampilkan perilaku bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan sebagai implementasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian perceraian, rujuk, masa iddah dalam Islam dengan baik dan benar. Ini kalian harus pahami. Kemudian yang 6.2 mengidentifikasi bentuk-bentuk perceraian dan masa iddah dalam Islam dengan baik. 6.3 menganalisis hak dan kewajiban istri dalam keluarga dengan baik. 6.4 menganalisis hikmah nikah dengan santun. Terakhir, ini adalah bagian keterampilannya, mendemonstrasikan rukun nikah dan mahram berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Pelajaran ini bertujuan agar kita menjalankan hidup rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Adapun pelajaran kita yaitu pertama hak dan kewajiban suami istri. Ada nanti kewajiban suami, kewajiban istri. Pengertian perceraian, rujuk dan masa iddah. Tahu dulu pengertiannya.
silakan membentuk kelompoknya, itu silakan didiskusikan. Tapi sebelum kalian diskusi, perhatikan dulu video yang ibu ya. Masalah perceraian, talak, dan rujuk dan sebagainya digambarkan oleh Ustaz Haji Hidayat bagaimana cara kita memahaminya ya. Silakan untuk kelompok kalian untuk mendiskusinya ini sesuai dengan materi kita. Nah, kalau sudah selesai silakan kelompok yang membahas tentang perceraian. Ya, silakan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perceraian dan rujuk. Yang pertama, pengertian perceraian dan macam-macam perceraian akan dibaca oleh Diki. Pengertian perceraian. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri. Menurut ahli fikih, perceraian disebut talak atau furqah. Talak diambil dari kata itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya. Pengertian rujuk akan dibacakan oleh Fadli. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya pada kelompok 4. Pertanyaannya seperti ini. Sindiran seperti apa yang dapat mengakibatkan jatuhnya talak dan jelaskan bagaimana dapat dinyatakan atau disimpulkan sebagai talak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya ketika seorang istri meminta diceraikan oleh suaminya? Setelah kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalimat sindiran yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan perceraian. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika seorang istri meminta diceraikan oleh suami? Jawabannya, tidak akan terjadi perceraian jika istri yang meminta cerai dan tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang iddah dan hikmah pernikahan. Yang pertama, iddah akan dijelaskan oleh Arifin Yusuf Hakim. Merupakan waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Artinya dalam masa iddah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Adapun fungsi iddah adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya. Masa berkabung dan berintrospeksi diri setelah ditinggal mati oleh suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual. Selanjutnya, hikmah pernikahan yang akan dijelaskan oleh Reza. Hikmah pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Keutamaan tersebut diantaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunnah Rasul, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah jika seorang suami meninggal ketika habis menjatuhkan talak kepada istri, nah sedangkan istri itu tuh sedang menunggu masa iddah dari suaminya. Nah, setelah suaminya meninggal tuh apakah dia tuh menunggu masa iddah dari wafatnya suaminya atau menunggu masa iddah dari talak tadi? Hari ini kan kita mempelajari tentang masa iddah, rujuk, talak. Nah, di sini buktikan tentang kewajiban suami istri dulu. Nah, kalian perhatikan. Ini kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri itu adalah memelihara, mendidik anak dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan keluarga kerabat lainnya dari baik pihak suami maupun pihak istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Itu kewajiban suami istri. Kemudian saling bantu-membantu antara keduanya, tidak menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dalam rumah tangga ini. Kemudian sini ada kewajiban suami, kewajiban istri. Pengertian perceraian, rujuk, dan masa iddah. Perceraian dan rujuk. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kemudian rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istri yang diceraikan dalam masa iddah. Kemudian iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suami untuk menikah kembali. Nah, adapun hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan itu terbagi menjadi 6. Pertama, talak. Artinya perceraian berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak baik secara terang-terangan maupun secara kiasan atau kinayah dari pihak siapa? Pihak suami. Talak ini terbagi 2, talak raj'i dan talak bain. Kemudian pasah. Pasah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan hulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan dari pihak istri, ya, dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Ini istilahnya talak tebus. Li'an, sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan suaminya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat istrinya berbuat zina. Kemudian ilah, sumpah suami tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Kemudian terakhir adalah zihar. Ini dalam pergaulan antara suami istri. Mohon jangan sampai suami menyamakan istrinya dengan ibu. Berarti ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, ucapannya merupakan talak kinayah. Dan masa iddah. Nah, masa iddah ini terbagi menjadi 2. Karena suami wafat, ada masa iddah karena talak pasa dan hulu. Wafat, ya, 4 bulan 10 hari. Dia karena talak pasa dan hulu ini perceraian hidup. Ya, perceraian hidup tidak ada masa iddah bagi istri yang belum dicampuri oleh suaminya, maksudnya belum melakukan hubungan suami istri. Maka otomatis jika suaminya menceraikannya, otomatis istrinya besok kalau mau menikah dengan laki-laki lain bisa. Kemudian bagi yang sudah bercampur, 3 kali suci. 3 kali suci jika dia dalam keadaan menstruasi. Tapi jika dia tidak dalam keadaan menstruasi, maka 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi. Mau baik menopause maupun yang tidak waktu diceraikan suaminya. Sampai melahirkan jika istri yang sedang hamil. 7. Istri yang sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah boleh. Kemudian ingin merujuk suami atau kehendaknya sendiri, ada 2 orang laki-laki yang hadir sebagai saksi. Hukum rujuk. Hukum rujuk itu ada 4 wajib. Jika rujuknya suami dengan niat karena Allah, disunahkan untuk rujuk. Kemudian wajib ini makruh jika perceraian karena maslahat, karena ada sebab-sebab yang ini
maka makruh mereka. Nah, yang haram ini wujudnya suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah nikah. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Kemudian dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, memperoleh keturunan yang sah. Jelas keturunan kamu itu siapa. Dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatanmu ini. Kemudian dapat membentuk keluarga yang Islam. Terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik dan menjaga anak. Terjalin silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Perhatikan, topik kita ini adalah kegiatan kita terakhir. Dalam diskusi tadi, alhamdulillah kalian sudah termotivasi untuk memahami atau mengetahui materi-materi hari ini. Apalagi sebenarnya materi ini kalau kalian lebih banyak melihat pun kalian mendengar ini dalam kehidupan kita sehari-hari baik di lingkungan kita, maka pelajaran kita, materi kita hari ini masalah perceraian ini begitu banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat kita, sehingga kepada baik itu dalam masa idah maupun tentang rujuk ini ya. Ibu harap